Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Munjiat, mahasiswa semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A37, jurusan PJJ PAI. Baik, di sini saya akan coba membahas mengenai pengertian dan urgensi serta manfaat dari literasi digital kitab kuning, kemudian aplikasi digital kitab kuning dan penggunaannya baik dalam menerjemahkan kitab serta metode-metode pembelajaran kitab kuning itu sendiri. Kita mulai saja. Pertama, pengertian literasi kitab kuning. Literasi kitab kuning ini mengacu kepada kemampuan individu dan dalam mengakses, memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dan teknologi digital untuk mempelajari kitab kuning. Nah, kitab kuning itu sendiri adalah teks-teks klasik dalam bahasa Arab yang memuat berbagai ilmu keislaman seperti ilmu fikih, kemudian ilmu nahwu, sorof, dan tafsir. Kemudian urgensi literasi digital kitab kuning. Literasi digital kitab kuning ini menjadi penting ya di era digital saat ini karena beberapa alasan. Yang pertama, memudahkan akses informasi. Akses informasi itu seperti penyediaan internet, kemudian akses dari berbagai sumber digital kitab kuning seperti e-books, website, dan aplikasi. Kemudian yang kedua, efisiensi pembelajaran. Teknologi digital itu dapat membantu santri belajar kitab kuning dengan lebih efisien, seperti melalui aplikasi pembelajaran interaktif dan kamus digital. Kemudian yang ketiga, penyebaran ilmu. Nah, literasi digital memungkinkan santri untuk menyebarkan ilmu yang mereka pelajari dari kitab-kitab kuning kepada halayak yang luas melalui media sosial dan platform digital lainnya. Kemudian manfaat dari literasi digital kitab kuning. Manfaat literasi dalam kitab kuning ini banyak sekali ya bagi santri, meliputi pertama, meningkatkan pemahaman kitab kuning. Teknologi digital ini dapat membantu santri memahami kitab kuning dengan baik melalui penjelasan interaktif, visualisasi, dan multimedia. Kemudian yang kedua, manfaatnya yaitu mengembangkan keterampilan abad ke-21 ya. Nah, literasi digital sangat membantu santri mengembangkan keterampilan, baik itu keterampilan secara berpikir kritis, kemudian komunikasi dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, manfaatnya memperkuat identitas keislaman. Mempelajari kitab kuning ini secara digital dapat membantu santri memperkuat identitas keislaman mereka di era digital saat ini yang penuh dengan informasi dan budaya yang sangat beragam. Aplikasi digital kitab kuning. Nah, berbagai aplikasi digital telah dikembangkan ya akhir-akhir ini untuk membantu para santri mempelajari kitab kuning seperti aplikasi kitab kuning digital. Aplikasi ini menyediakan e-book, kitab kuning, kamus digital, dan fitur pembelajaran interaktif lainnya. Kemudian yang kedua, platform pembelajaran online. Platform ini menawarkan kursus online kitab kuning dengan video pembelajaran, forum diskusi, dan tugas-tugas interaktif. Kemudian yang ketiga yaitu media sosial. Nah, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang kitab kuning, berdiskusi dengan santri, dan mengikuti perkembangan terbaru dalam studi kitab kuning.
Kemudian penerjemahan kitab kuning dengan teknologi digital. Teknologi digital dapat membantu dalam menerjemahkan kitab kuning dengan beberapa cara. Pertama, dengan kamus digital. Kamus digital ini terjemahan kitab kuning dapat membantu santri memahami kata-kata frasa bahasa Arab yang sulit ya. Kemudian perangkat lunak terjemahan ya. Perangkat lunak terjemahan mesin dapat membantu menerjemahkan teks kitab kuning ke dalam bahasa Indonesia meskipun hasilnya mungkin ya tidak selalu akurat. Kemudian kecerdasan buatan seperti teknologi AI ya dapat digunakan untuk mengembangkan sistem terjemahan kitab kuning yang lebih akurat dan canggih. Nah, selanjutnya metode pembelajaran kitab kuning. Metode pembelajaran kitab kuning yang efektif di era digital harus menggabungkan ya metode tradisional dengan teknologi digital. Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan seperti metode bandongan ya. Jadi santri belajar kitab kuning dengan seorang guru kiai secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu metode sorogan. Artinya di sini santri belajar kitab kuning dengan seorang guru secara individu ya, face to face berhadapan. Atau dalam istilah lainnya menyetorkan hasil kajian atau bacaan langsung kepada guru. Kemudian yang ketiga, pembelajaran secara online. Nah, santri mengikuti kursus online kitab kuning melalui platform pembelajaran online. Pembelajaran mandiri yang terakhir. Nah, santri belajar kitab kuning secara mandiri dengan menggunakan aplikasi digital dan sumber daya online lainnya. Nah, kesimpulannya yaitu literasi kitab kuning merupakan hal yang sangat penting bagi santri di era digital. Teknologi digital ini dapat membantu santri mempelajari kitab kuning dengan mudah, ya, lebih efisien dan lebih efektif dengan memanfaatkan aplikasi digital, penerjemahan dan metode pembelajaran yang tepat. Dirasa santri dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang kitab kuning dan memperkuat identitas keislaman mereka. Nah, itu saja mungkin presentasi dari saya, sedikit penjelasan mengenai hazanah kitab kuning yang memang sangat populer ya di Indonesia ini, terutama di kalangan para santri yang mempelajari ilmu pengetahuan agama di berbagai pondok pesantren. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.